A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, kami sampaikan bahwa acara berikut seminar pada hari ini akan segera dimulai. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Bundaran Kota Surakarta, Ibu Etika Dewi Marsitoh, SPD SD, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Bundaran Kota Surakarta, puji syukur marilah kita haturkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berikut kami sampaikan beberapa poin dalam acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengenalan, yang ketiga inti, yang keempat tanya jawab, kesan, dan saran. Yang kelima adalah penutup. Nah, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan para hadirin dipersilahkan berdiri. Nggak laku lagi. Langsung. Usah. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Ibu Etika Dewi Marsitoh SPD SD. Waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan peserta MOOC yang saya hormati pula. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sampai saat hari ini semuanya bisa terlaksana dengan baik, dari tahap awal sampai ke seminar hasil. Untuk itu saya berharap semoga kedepannya dari kegiatan ini nanti yang dengan judul
upaya pengembangan kemampuan critical thinking peserta didik kelas 4A SD Negeri Bunderan Kota Surakarta pada pembelajaran IPAS. Untuk itu nanti dalam kegiatan orientasi ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan judul apa yang ini seminar hasil laporan dari MOOC itu hanya istilah nih. Pada dulu namanya Laskar ASN. Saya namanya apa ya untuk cabang nih Raja Batan itu hampir sama. Jadi pendirian itu dari PNS belum 100%. Jadi 20 hari ya ini. 20 hari ini nanti penjenengan digembleng. Kalau dikatakan enak-enak sekarang. Kalau saya itu dulu satu kabupaten, satu karesidenan jadi satu. Hanya di Karanganyar waktu itu. Jadi pagi sampai sore, jam 6 sampai malam. Itu. Ada tes-tes langsung dari itu banyak yang tidak lulus mengulangi tahun depan. Jadi penegriannya pun tidak ambil sertifikatnya di sini, ambilnya ke Semarang. Saya itu yang ambil itu yang lulus Solo itu baru 21 pada waktu itu pertama. Untuk itu dalam melaksanakan ini program penjenengan pelatihan ya, ini program pelatihan dasar ASN, CASN penjenengan. Kalau dulu saya capek calon pegawai negeri dan dengan calon ASN, itu yang istilahnya MOOC. MOOC itu apa? Masif Open Online orientasi. Terus online nih. Jadi penjenengan harus melaksanakan secara online apa yang ditugaskan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berharap semua lancar, lulus, tidak mengulang lagi. Sehat, kuat, bahagia, bisa mengunggah apa tugas-tugasnya dengan baik dan benar dan dapat sertifikat ASN. Hanya itu saya berharap semoga dari ini dan seterusnya lancar. Amin. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Etika Dewi Masito yang telah memberikan pesan dan kesan untuk kita semuanya. Ya, yang selanjutnya adalah acara pengenalan. Nah, dalam kegiatan ini akan dilaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul Upaya Mengembangkan Kemampuan Critical Thinking Peserta Didik Kelas 4A SD Negeri Bunderan Kota Surakarta pada pembelajaran IPAS. Nah, berikut ini saya bacakan kurikulum vitae dari Saudara Toto Cahyo Kurniawan SPD SD dengan NIP 1983 06 18 2024 211 009. Formasi 2024. Tempat tanggal lahir Sragen 18 Juni 1983. Jenis kelamin laki-laki, status menikah, alamat Kadipiro RT 8 RW 3 Kadipiro Banjarsari Surakarta. Alamat domisili Saudan Gang Kandil RW RT 10 RW 5 Gondang Rejo Karanganyar. Email totocahyo83@gmail.com, nomor HP 085647196924. Unit kerja SD Negeri Bunderan Kota Surakarta. Alamat kantor Pringgolayan RT 2 RW 8, Desa atau Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dengan riwayat pendidikan SD Sekolah Dasar Negeri Kedawung 1 Sragen, tahun pendidikan 1991 sampai 1996. Kemudian untuk jenjang SMP berada di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Sragen, tahun pendidikan 1996 sampai 1999. Kemudian SMA di Sekolah Menengah Umum Negeri PGRI 1 Sragen. Jurusan IPA
tahun pendidikan 1999 sampai 2002. Kemudian Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan S1 Pendidikan Geografi yang dilaksanakan pada tahun 2002 sampai 2008. Kemudian jenjang selanjutnya yaitu di Universitas Terbuka Surakarta, mengambil jurusan S1 Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2018 hingga 2020. Nah, berikut adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Saudara Toto Cahya Kurniawan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah sekaligus mentor, Ibu Etika Dewi Marsito, Sarjana Pendidikan SD, dan juga Bapak Ibu Guru Karyawan SD Negeri Bunderan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah pertama dan utama kita senantiasa mengucapkan rasa bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sempat sehingga kita dapat dipertemukan di ruangan SD Negeri Bunderan Surakarta ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga besok di yaumul qiyamah dengan izin Allah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ya, langsung saja saya akan menyampaikan hasil orientasi hasil orientasi kami, yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yaitu bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Ini tadi sudah disampaikan oleh moderator, nama saya, terus kemudian judul seminar saya ini upaya mengembangkan kemampuan critical thinking atau bernalar kritis peserta didik kelas 4A SD Negeri Bunderan Kota Surakarta pada pembelajaran IPAS. Kemudian ini adalah laporan pelaksanaan orientasi. Kami melaksanakan yaitu tanggal 16 Mei 2025. Itu yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini dilakukan secara daring dan juga datang langsung ke pemerintah Kota Surakarta. Jadi ada yang mewakili dari kami, ada juga yang mengikuti Zoom. Kemudian yang kedua tanggal 17 sampai 28 Mei 2025 yaitu pembelajaran mandiri yang kemarin kita untuk tahun ini dilaksanakan 2 tahun ini dilakukan secara online. Jadi peserta MOOC ini diberi bekal lewat video, kemudian ada materi dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 2 sampai 3 Juni itu adalah evaluasi akademik. Evaluasi ini juga online juga. Kemudian tanggal 4 sampai 5 Juni ini ada remedial. Alhamdulillah saya remedinya 3. Alhamdulillah 3. Alhamdulillah juga sudah terselesaikan dengan baik juga. Terus kemudian tanggal 10 sampai 18 Juni ini orientasi tempat kerja. Alhamdulillah saya berada di SD Negeri Bunderan Kota Surakarta. Kemudian tanggal hari ini ada seminar hasil laporan Terus kemudian nanti tanggal 20 Juni ada evaluasi pelatihan. Nah itu agenda atau laporan pelaksanaan orientasi. Kemudian berikutnya latar belakang dari seminar ini yaitu adalah tujuan negara Republik Indonesia. Ini termaktub atau termuat dalam pembukaan UUD 45 terutama alinea 4 Jadi kalau tugas di
pendidikan, yaitu tugas kita yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai guru tentunya. Kemudian aparatur sipil negara atau ASN ini harus profesional dan juga bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini sebagai seorang ASN. Kemudian sedangkan ASN sendiri ini terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terus kemudian ASN ini perlu mendapatkan pembekalan atau orientasi ya terkait dengan tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan gitu ya lewat daring gitu ya dengan mempelajari modul-modul yang telah disediakan di Solo Asis. Alhamdulillah sudah terselesaikan ya. Karena ini sebagai bekal kita sebagai ASN ataupun P3K, sehingga nanti dalam kegiatan sebagai tugas menjalankan tugas ini sesuai dengan tupoksi yang ada. Kemudian berikutnya maksud dan tujuan. Ya, maksud dan tujuan yang pertama maksud itu secara umum itu membekali. Maksud dari orientasi ini ya yaitu membekali peserta ya dengan pengetahuan, sikap dan perilaku. Yaitu apa? Tentang nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah ya. Dari pemerintah dalam mendukung apa? Pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi dan misi organisasi. Kemudian maksud khusus yaitu membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai-nilai etika pada instansi pemerintah. Ini lebih terkhusus gitu, yaitu SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Kemudian tujuan, jadi tujuan secara umum. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini atau orientasi ini, yaitu peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah secara umum. Kemudian secara khususnya, yaitu peserta mampu mengeksplorasi ya, mengeksplorasi isu permasalahan yang terdapat di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta, kemudian mencari solusinya sebagai bentuk apa? Pelaksanaan rencana dan hasil kerja P3K di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Dan alhamdulillah saya mengambil proyeknya ya di kelas 4 ya, karena sebagai guru kelas 4. Terus kemudian nah ini waktu dan tempat pelaksanaan orientasi sebagai P3K ya. Ini mulai dari pembukaan tanggal 16 yang dilakukan secara daring dan luring ya, perwakilan. Terus kemudian ada evaluasi akademik, yaitu ada sebelumnya evaluasi dulu ya. Terus kemudian ada evaluasi akademik, yaitu tanggal 2 sampai 3. Terus kemudian remedial dan orientasi tempat kerja, seminar hasil laporan sekarang ini ya, terus kemudian evaluasi dan penutupan nanti. Kemudian untuk tempat pelaksanaannya, untuk pelaksanaan tempatnya ini ya, tempat pelaksanaan di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta, itu Pinggolayan, alamatnya RT 2 RW 08 Kelurahan Tibes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Nah ini adalah waktu dan tempat. Kemudian nah ini berkait dengan nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Dan di sini ditampilkan visi dari pemerintah Kota Surakarta, yaitu yang pertama yaitu visinya ya, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, kemudian tangguh, kemudian gesit, kreatif dan juga sejahtera. Ini visi dari pemerintah Kota Surakarta. Kemudian misinya ada 6 gitu ya. Yang pertama meningkatkan kualitas gitu ya, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan tata ruang infrastruktur Kota Surakarta yang berkelanjutan ya sebagai pariwisata. Terus kemudian 4 meningkatkan kualitas dan daya saing ya pemuda dan masyarakat ya secara umum.
kemudian mengembangkan kelola pemerintahan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Ini mungkin nanti poin kita sebagai tenaga kependidikan gitu ya. Kemudian yang keenam, mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ini ya, ini misinya dari pemerintah kota Surakarta, dan mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Jadi ada 7 misinya, misi pemerintah kota Surakarta. Kemudian yang berikutnya ini adalah SOTK OBD dari pemerintah kota Surakarta. Mohon maaf ini agak buruk. Jadi ada wali kota ya, dan wakil wali kota ya, posisinya di atas ya. Kemudian ada staf ahli, sekretariat ya, terus kemudian sekretaris ya, DPRD, ada DPRD, sekretariat DPRD, dan posisi kita ya ini nanti di ini ya, Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ini SOTK-nya pemerintah Kota Surakarta. Kemudian di bab ketiga, ya, ini nilai dan etika organisasi. Ini alhamdulillah gitu ya, kita di Dinas Pendidikan ya, tugasnya tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada misinya, yaitu ada visinya ya, yaitu apa? Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Adapun misinya ketiga yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan ya yang bermutu dan paripurna. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan gitu ya, yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan, terutama di kita sebagai guru gitu ya. Kemudian ini adalah organisasi perangkat daerah, terutama di Dinas Pendidikan ya, ada kepala dinas dan seterusnya ya, sampai PT. Ini organisasi perangkat di Dinas Pendidikan. Kemudian masih bab 3, satuan unit kerja, dan satuan unit kerja ini sesuai dengan tugas saya ya, ditugaskan di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Dan alhamdulillah kemarin sudah mengadakan ada pembimbingan dari mentor dan disampaikan visi dan misi SD ini ya, SD Negeri Bundaran, yaitu visinya adalah terwujudnya siswa berpendidikan ya, berkualitas, yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan berprestasi berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian misinya ini ada lumayan banyak ini misinya ya, yaitu yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mengembangkan karakter ya, peserta didik yang berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, membentuk karakter peserta didik yang bergotong royong. Keempat, membentuk karakter peserta didik yang mampu dan mandiri. Yang kelima, mengembangkan karakter peserta didik yang bernalar kritis ya, critical thinking, berlandaskan etika dan budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, membentuk peserta didik yang kreatif ya, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan digitalisasi ya. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan life skill. 8, membudayakan literasi, yaitu apa? Melalui intrakurikuler dan profil pelajar. Kemudian yang kesembilan, mengembangkan karakter peserta didik melalui apa? Pembelajaran yang berbasis kearifan lingkungan dan pengembangan kultur sekolah. Kemudian yang ke-10, menciptakan lingkungan bersih, hijau, ya, tentunya yang nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Yang ke-11, mengembangkan bakat dan potensi dari peserta didik yang menjadi manusia yang tangguh untuk menghadapi persaingan global. Ya, ini adalah misi dari SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Kemudian ini adalah satuan unit kerja susunan
organisasi ya, bisa dipersani. Ini mulai dari kepala sekolah, kemudian ada komite, kemudian ada guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, ini ada penjaga sekolah ya, dan seterusnya. Nah ini ya, dan juga yang terakhir peserta didik. Ini adalah bagian dari struktur organisasi sekolah SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Nah ini adalah bab yang keempat, yaitu berkenaan dengan rencana hasil kerja P3K. Nah, ini isu atau identifikasi isu yang kita lakukan gitu ya, yaitu ada beberapa indikator gitu ya. Ada beberapa indikator pada rapat pendidikan dengan kategori kurang, yaitu terutama yang pertama indikator utama karakter dengan sub indikator bernalar kritis atau critical thinking, terutama di kelas 4 ya, sangat kurang sekali. Kemudian indikator utama iklim kebinekaan dengan sub indikator program dan kebijakan mengenai kesetaraan gender. Kemudian isu yang diangkat yaitu ini ya, kurangnya kemampuan. Saya ambil ini ya, kemampuan critical thinking atau bernalar kritis peserta didik kelas 4A SD Negeri Bundaran Kota Surakarta pada mata pelajaran IPAS. Kemudian judul saya gitu ya, berkaitan dengan orientasi ini, yaitu upaya mengembangkan kemampuan critical thinking atau bernalar kritis peserta didik kelas 4A SD Negeri Bundaran Kota Surakarta pada pembelajaran IPAS. Nah ini ya. Kemudian yang saya lakukan ini ada beberapa kegiatan ya, yaitu ada mengidentifikasi ya kemampuan awal peserta didik ya pada mata pelajaran IPAS. Nah kemudian tahap kegiatannya apa? Yang pertama menyiapkan instrumen asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua menerapkan asesmen diagnostik kepada peserta didik kelas 4A, kemudian berkonsultasi ya, dengan kepala sekolah terkait dengan gaya belajar peserta didik atau guru teman sejawat gitu ya. Kemudian output atau hasilnya nanti mendapatkan informasi tentunya tentang kemampuan awal ya peserta didik terutama kelas 4 tentang pembelajaran IPAS. Kemudian yang kedua mendapatkan informasi terkait gaya belajar peserta didik tentunya, dan nanti kontribusinya tentunya ada kaitannya dengan visi dari Kota Surakarta dan juga visi dari SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Kemudian yang berikutnya yang kedua ya, tahapan yang kedua yaitu menyusun modul ajar yang dapat meningkatkan kemampuan untuk bernalar kritis ya peserta didik terutama pada pembelajaran IPA. Kemudian tahapan ketiga mencari contoh modul ya, mencari contoh modul ajar yang dapat meningkatkan tentunya sesuai dengan judul yang saya lakukan gitu ya. Kemudian menyusun modul ya, kemudian menerapkan metode problem based learning yaitu PBL atau penemuan terbimbing, atau kemudian yang kedua menyusun soal atau instrumen penilaian dan terkait dengan kehidupan nyata. Kemudian outputnya apa? Yaitu dokumen modul ajar pembelajaran IPAS ya, yang sesuai dengan judul yaitu kemampuan critical thinking atau bernalar kritis, dan kontribusinya tentu saja ada kaitannya dengan visi dari Kota Surakarta dan juga visi dari SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Kemudian yang kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran IPAS ya, terus kemudian dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Kemudian tahapan ketiga melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ya, modul ajar, menerapkan model problem based learning. Kemudian outputnya apa? Lembar kegiatan peserta didik, kemudian hasil tes formatif, dan 3 dokumentasi kegiatan pembelajaran yang tentunya juga nanti dikaitkan dengan ada kaitannya dengan visi dan misi dari Kota Surakarta juga SD Negeri Bundaran. Kemudian yang keempat ya, melaksanakan refleksi pembelajaran, yaitu tahapan kegiatannya yaitu menyusun instrumen refleksi, kemudian melaksanakan kegiatan refleksi, terus kemudian menjadikan hasil refleksi sebagai pedoman untuk perbaikan pembelajaran
berikutnya. Kemudian outputnya atau hasilnya dokumen hasil refleksi peserta ide, dan tentunya kontribusi terhadap visi dan misi Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta, dan SD Negeri Modern Kota Surakarta. Nah, ini tahun pertama ya, rencana kerja menengah itu tahun pertama menyusun satu modul, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan refleksi pembelajaran. Outputnya apa nanti? Yaitu adanya dokumen atau modul ajar yang dapat meningkatkan sesuai dengan judul ya, kemampuan critical thinking atau bernalar kritis. Kemudian yang kedua hasilnya adalah kegiatan lembar kegiatan ya, peserta didik dan dokumentasi kegiatan, dan yang ketiga dokumen hasil refleksi bersama peserta didik. Nah, itu tahun kedua juga sama, menyusun modul lagi, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran tentunya yang meningkatkan kemampuan critical thinking atau bernalar kritis, dan melaksanakan refleksi. Hasilnya apa ya, modul tadi, kemudian LKPD, dan kemudian hasil refleksi bersama peserta didik. Artinya kontribusi nantinya terhadap visi dan misi pemerintah Kota Surakarta dan juga SD Modern. Kemudian tahun ketiga ini juga hampir sama ya, dari tahun ke tahun untuk rencana kerja menengah, yaitu mulai dari menyusun modul dan seterusnya tadi hampir sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ada tahun kelima dan seterusnya. Nah, ini tadi hasil kerja dari saya ya, berkaitan dengan judul yang saya angkat tadi. Kemudian dari pemaparan tadi dapat disimpulkan, jadi dari hasil orientasi kami dapat disimpulkan bahwa orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah ya, bagi P3K tentunya, yaitu Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, memiliki maksud membekali peserta ya dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai-nilai dan etika menjadi seorang ASN ya, dan P3K. Kemudian yang kedua, tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta adalah setelah mengikuti orientasi ini ya, diharapkan nanti peserta mampu memahami ya, dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah ya, terutama nanti di SD Negeri Modern Kota Surakarta. Dan kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, ada isu yang diangkat adalah kurang kemampuan ya, kurang kemampuan bernalar kritis atau critical thinking peserta didik SD Negeri Modern Kota Surakarta ya, pada rapat pendidikan, dan solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi awal ya peserta didik pada mata pelajaran IPAS, kemudian menyusun modul ajar yang dapat menentukan atau dapat meningkatkan gitu ya, kemampuan bernalar kritis atau critical thinking pada peserta didik. Dan kemudian yang keempat adalah melaksanakan refleksi pembelajaran. Ini kesimpulan. Kemudian yang kelima adalah bentuk saran bagi pemangku kebijakan tentunya ya, dan pengambil keputusan. Laporan ini dapat dijadikan acuan untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan critical thinking atau bernalar kritis peserta didik pada pembelajaran IPAS ya. Kemudian yang kedua, kepada sesama rekan guru tentunya P3K, semoga dapat menjadikan laporan ini sebagai acuan peningkatan kemampuan critical thinking atau bernalar kritis, bahkan dapat mengembangkan metode ya, mengembangkan metode lebih baik untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Ini saran. Dan berikutnya ini adalah beberapa dokumen untuk pelaksanaan orientasi di tempat kerja. Ini terus kemudian ya, berapa ini mentoring bersama ibu kepala sekolah. Jadi foto mendengarkan ya berkaitan dengan visi dan misi SD Negeri Modern Kota Surakarta. Ini dokumentasi kami. Terus kemudian alhamdulillah
alhamdulillah sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada ibu saya, ya. Kemudian yang kedua kepada keluarga saya, ya. Dengan mengikuti orientasi ini tentunya waktu untuk keluarga berkurang, gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya. Terus kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, ya, yang menyemangati kami untuk menyelesaikan orientasi ini, ya. Ya, kemudian ya berikutnya ucapan terima kasih juga kepada teman-teman ini satu angkatan, ya, timur, ya. Nah, alhamdulillah ini berkat kerjasama dari panjenengan, tugas kita terselesaikan dengan baik, saling mengingatkan, gitu ya. Nah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada satu tim ini, ya, timur, ya. Dan juga sebelum saya tutup, saya mengutip dari perkataan almarhum B.J. Habibie, ya, yang menyampaikan, seandainya Allah berkata, hai Habibie, kalau kamu boleh pilih salah satu antara imtak dan iptek, mana yang kamu pilih? Dalam sekejap saya akan pilih imtak. Tapi kalau engkau ya Allah perkenankan, kasih saya dua-duanya, ya, dalam keadaan yang seimbang. Mungkin itu penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Toto atas pemaparan materi yang luar biasa disampaikan kepada kita semua. Kemudian acara selanjutnya ada yang ingin bertanya atau memberi masukan atau saran? Nah, boleh. Silahkan. Ya. Oh ya, silahkan saudara Palubi. Ya. Saudari. Masukkan aja, masukkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Palubi Sarjeli. Dari rencana kerja tadi, panjenengan menuliskan asesmen diagnostik. Alangkah baiknya sebelum menuliskan asesmen tersebut dilakukan observasi pengamatan kelas periode ini. Setelah tahu kondisi kelas seperti apa, baru nanti dituliskan asesmen diagnostik sesuai dengan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan critical thinking-nya. Yang kedua, alangkah baiknya menggunakan metode lain selain didikan, supaya nanti ketemu critical thinking dengan berbagai metode pembelajaran. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Kesimpulan. Ya, terima kasih kepada saudara Paulpi Sari Dewi atas masukannya yang semoga nanti bisa menjadi perbaikan bagi teman kita dan bagi kita semuanya. Kemudian kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pemaparan Pak Toto yaitu yang pertama yaitu kurangnya kemampuan bernalar kritis atau critical thinking peserta didik SD Negeri Bundaran Kota Surakarta pada rapor pendidikan, dan solusi yang ditawarkan adalah dengan 1. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik pada mata pelajaran IPAS. 2. Menyusun modul ajar yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis atau critical thinking peserta didik. 3. Melaksanakan pembelajaran IPAS yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis atau critical thinking peserta didik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita akhiri acara hari ini pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk partisipasi
Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua sehingga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Marilah kita akhiri dengan membaca salam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya